Ya, masih mengenai kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Lubu Sutam, Padang Lawas, Sumatera Utara. Dan memporak-porandakan ratusan rumah warga. Desa Tamiang adalah salah satu wilayah yang mengalami kerusakan paling parah. Ya, ini adalah kondisi rumah warga di Desa Tamiang, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Padang Lawas yang diterjang oleh banjir bandang. Jadi tidak hanya rumah warga saja pemirsa, banjir ini kemudian juga merusak fasilitas umum dan bangunan sekolah dasar negeri Tamiang. Bahkan hingga informasi ini kemudian disampaikan, tumpukan material lumpur dan kayu gelondongan ini juga masih menutupi areal sekolah, bahkan juga di pemukiman warga sekitar. Jadi kalau kita lihat dari data sementara yang ada di posko penanggulangan bencana daerah begitu ya, di Desa Tamiang paling tidak tercatat kerusakan rumah akibat banjir bandang ini mencapai 30% atau kurang lebih ada 20 rumah yang dinyatakan hanyut terbawa arus Sungai Sutam dan Batang Lubu. Sementara ada 70 rumah lainnya mengalami kerusakan berat dan juga ringan. Jadi hingga kini pihak BPBD dan Pemda ini masih melakukan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan. Ada berapa masih dalam pendataan. Pemda setempat juga telah mendirikan posko pengungsi dan posko kesehatan di lokasi bencana. Ya, untuk memperbarui informasi mengenai kondisi banjir bandang yang ada di Padang Lawas, Sumatera Utara, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Amit Hadi Nasution, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Padang Lawas. Selamat pagi, Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hadi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Baik, Pak, bagaimana kondisinya Pak pasca banjir bandang yang terjadi di sana pagi hari ini? Pagi hari ini dapat kita sampaikan bahwa kondisi di sini akses jalan sudah terbuka kembali yang menghubungkan ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten Pak. Semua material bahan-bahan daripada kayu-kayu yang hanyut dibuat oleh arus besar sudah kita singkirkan, tetapi belum diangkat, masih banyak berada di pinggir jalan Pak. Itu yang dapat kita sampaikan. Seperti juga yang berada di belakang Anda ini ya Pak ya. Anda saat ini berada di lokasi mana Pak? Saya sekarang berada di lokasi tempat rumah yang hanyut. Ini lantainya ini bekas semua lantai rumah ini Pak. Dan ke sana itu rongsokan-rongsokan kayu. Di sini ada sekitar 12 rumah yang hanyut Pak. Mbak. Ini merupakan salah satu desa terparah juga Pak? Inilah yang disebutkan Mbak tadi, Desa Tamiang. Yang Desa Tamiang ini ada berjumlah sekitar 143 rumah yang rusak. Yang hanyut itu diperkirakan di sini 12 rumah Pak, Mbak. Itu yang dapat kita sampaikan Mbak. Ya, ada korban jiwa nggak Pak? Sampai saat ini sesuai dengan pendataan yang kita lakukan secara tim melalui perangkat desa dan juga dari kecamatan serta dari tim BPBD juga daripada tim-tim lain TNI Polri, kita belum ada mendapatkan laporan dari warga yang dilanda banjir ini, belum ada korban jiwa Pak. Untuk korban luka-luka Pak, ada juga terdata tidak? Korban luka-luka ataupun sakit sampai hari ketiga belum ada yang datang melapor karena kita telah menyediakan daripada posko kesehatan di 3 titik di bekas daripada desa-desa yang terendam banjir semalam ini ataupun yang kena banjir bandang ini Mbak. Iya, tentu kan ini aktivitas warga terhambat ya Pak akibat adanya banjir bandang ini. Mereka semua dievakuasi kemana Pak? Mereka dievakuasi, masyarakat ini ada yang namanya sekolah pesantren Babul Hasanah yang agak tinggi tempatnya di daerah timur daripada Desa Tamiang ini, ada sekitar 100 atau 500 meter dari sini Mbak. Kemudian ada kita buat di pangkal ataupun di depan sana, awal daripada akses dari kabupaten itu pun agak tinggi tempatnya, ada kita buat posko di situ untuk tempat mereka untuk diungsikan Pak. Mbak. Nah,
Pak Hadi, apakah banjir bandang ini masuk dalam aliran sungai apa dan seberapa dekat dengan permukiman warga pada saat kejadian? Ini banjir bandang yang keluar dari Sungai Batang Lubu Sutam namanya, Mbak. Dekatnya dari saya ini ke sungai sekitar 15 meter, Mbak. Kemudian sungai ini meluap. Gara-gara kayu-kayu besar, rongsokan-rongsokan kayu besar ini menyumbat sungai, kemudian melimpah keluar dia, Pak. Sehingga tertimbun oleh kayu-kayuan dan juga lumpur-lumpur yang naik dari sungai itu. Sekitar dari sini, dari tempat saya, pas pengkolan air ini, sekitar 15 meter, Pak. Nah, kondisi cuaca gimana, Pak, saat ini, Pak? Kondisi cuaca selama pasca banjir ini ada gerimis-gerimis dan mendung setiap harinya. Matahari kadang muncul, kadang mendung. Kemudian tadi malam ada gerimis-gerimis yang bisa mencurigakan sehingga masyarakat pun kurang tentram sehingga masih tetap berada di pengungsian di tempat yang tinggi dari tempat daripada Desa Tamiang ini, Pak. Ya baik Pak Hadi, di cuaca memang masih berubah-berubah, tapi nampaknya pagi hari ini semoga doanya cerah ya Pak ya. Salam untuk rekan-rekan di sana Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Ya pemirsa, kita harapkan memang banjir bandang yang berada di wilayah Aceh ini kemudian bisa segera surut, bisa segera diselesaikan, warga juga bisa kembali beraktivitas seperti semula ya. Cuaca juga mendukung di sana doanya. Ya, termasuk juga tadi di Sumatera Utara ya, baik dari dampak cuaca ekstrim ini.